Saya akan mulai debat saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, 3 kontribusi utama saya dalam debat ini. Yang pertama, sanggahan ke tim pro. Yang kedua, menjelaskan setup dari mosi. Dan yang ketiga, menjelaskan prinsip. Dewan juri yang terhormat, saya akan melakukan sanggahan terhadap argumen tim pro. Tim pro mengatakan undang sponsor besar untuk hadir dan bisa disaksikan. Syarat dari sponsor besar ini adalah masyarakat mau menyaksikan. Mereka tidak pernah menjelaskan kenapa masyarakat mau menyaksikan sepak bola juga. Karena di sisi saya punya analisis untuk menjelaskan masyarakat mau menyaksikan bola karena mereka mendukung tempat tinggal mereka atau daerah mereka berasal. Makanya ini penting karena ini yang membuat masyarakat bisa menyaksikan. Meskipun pemerintah bisa menggait lebih banyak sponsor, tapi akan banyak sekali industri dan klub yang dipangkas, di mana mereka tidak pernah mendapatkan insentif dari fans karena liganya hilang dan tidak pernah dipertandingkan. Yang kedua, kami rasa juga argumentasi mereka half stand karena di setup mereka mengatakan bahwa tiap negara akan menggerakkan representasinya. Ini buruk juri, karena di tingkat sepak bola lokal saja masyarakat sudah sefanatik itu dengan klub mereka masing-masing. Makanya ini hal yang sangat potensi buruk jika pemerintah tidak pernah jelaskan insentif memilih timnya itu dari mana. Meskipun mereka bisa memilih, misal dengan kita pilih saja Persija sebagai perwakilan Indonesia, akan ada kecemburuan sosial. Makanya syarat argumentasi tim pro diterima adalah adanya proses analisis bagaimana representasi ini ada. Dan kami rasa liga lokal menjawab hal itu. Makanya kebutuhan akan liga lokal akan selalu ada di sisi kami. Dewan juri, sekarang saya akan masuk ke dalam argumen saya. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh dalam argumen saya akan menjelaskan definisi dari apa itu Liga Super ASEAN dalam konteks musim ini. Liga Super ASEAN dalam konteks musim ini merupakan kompetisi sepak bola yang mempertemukan klub-klub sepak bola dari seluruh negara-negara ASEAN. Jadi klub-klub sepak bola ini yang berasal dari negara ASEAN akan bertanding dalam satu liga. Makanya dalam musim ini akan banyak sekali klub yang kehilangan pasar mereka karena liga-liga lokal akan dihilangkan. Makanya akan ada segregasi pemain yang semakin besar, di mana sepak bola dianggap sebagai medium untuk permainan besar saja tanpa influence kepada masyarakatnya. Hal ini bersifat unprogresif karena saat ini klub-klub sepak bola di ASEAN masih bertanding atau bermain dengan liga mereka sendiri. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan juga menghasilkan banyak dampak baik, seperti yang pertama, memberikan peluang yang lebih besar untuk pemain-pemain lokal. Klub-klub sepak bola dapat menjadikan dan mengembangkan potensi pemain yang berasal dari negara tersebut. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan akan lebih ringan. Bermain di dalam negeri tidak membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perjalanan jauh ke luar negeri. Stand kami menolak pembentukan Liga Super ASEAN ini karena justru akan menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan manfaat. Saya yakin bahwa saat ini negara-negara ASEAN belum siap untuk melakukan atau mengikuti kompetisi besar ini. Belum siapnya ini maksudnya belum siap secara ekonomi, kualitas, dan sistem. Dengan itu kami menolak mosi ini dengan tujuan mempertahankan liga lokal sebagai tempat aman untuk para pemain agar dapat terus berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan argumentasi prinsip. Kenapa ini tidak urgent dan penting untuk menolak mosi ini? Karena banyak atlet yang menggantungkan hidup mereka pada sepak bola. Saat ini ribuan atlet dan pelatih profesional di Asia Tenggara termasuk Indonesia menggantungkan penghasilan dan masa depannya pada struktur liga domestik yang berjenjang dengan stabil. Pembentukan Liga Super ASEAN yang eksklusif hanya akan menggantungkan sebagian kecil klub elit, sementara mayoritas pemain dari klub-klub Liga 2 dan Liga 3 akan terabaikan atau bahkan kehilangan mata pencariannya. Artinya perubahan besar seperti ini bukan hanya tidak mendesak, tetapi berisiko menghancurkan ekosistem sepak bola yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang. Kenapa ini penting? Karena mereka sudah dari kecil dan sudah dari lama melatih bakat mereka. Makanya ini menjadi tidak adil karena hanya ditentukan dari negara mana kamu berasal atau dari akademi mana kamu bisa bertumbuh. Yang mana orang-orang juga berhak mendapatkan promosi mereka. Semisal pemain lokal Indonesia yang akhirnya bisa main di Eropa karena kemampuannya dan scouting dari klub-klub besar misalnya. Maka ini menjadi hal yang tidak penting. Meskipun tim pro mengatakan bahwa akan membawa dampak besar semisal pendanaan klub, stadion, dan lain-lain, kami rasa ini akan simetrikal dan terjadi di kedua sisi. Karena pemerintah juga punya insentifnya dalam membangun hal itu. Di satu sisi sponsor juga ada. Meski dengan jumlah yang kecil dan mereka bisa untung juga sekarang, karena mahal atau tidak sebuah sponsorship akan ada orang-orang yang memang terlibat dari sana. Komparasinya adalah jiwa lokal dan bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi akan jauh lebih mahal karena kedekatan masyarakat dengan olahraga menjadi indikasi sehat.
Semisalnya masyarakat mau berolahraga karena dianggap bukan olahraga elit dan lain-lain. Kenapa ini penting? Ketika klub-klub lokal bertanding di liga nasional atau regional, masyarakat merasa terlibat secara emosional dan geografis. Kedekatan ini membuat mereka lebih antusias mendukung, menonton, bahkan meniru gaya hidup sehat dari para atlet. Olahraga menjadi bagian dari budaya lokal, bukan hanya tontonan jauh yang tidak bisa mereka jangkau. Sebaiknya Liga Super ASEAN akan membatasi akses tersebut karena hanya klub-klub besar dari kota tertentu yang tampil. Sementara masyarakat daerah tidak lagi memiliki representasi atau kedekatan emosional terhadap kompetisi itu. Kenapa ini menjadi bukan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan liga lokal? Karena pemerintah punya amanat untuk menjalankan kompetisi di dalam negeri juga, di mana adalah proses seleksi berjenjang dengan adanya regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah. Liga lokal berperan sebagai sarana penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan olahraga. Jika hanya kompetensi elit seperti Liga Super ASEAN yang menjadi fokus utama, maka yang akan berkembang hanyalah segelintir klub besar yang berasal dari kota-kota besar. Padahal pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemajuan olahraga di seluruh daerah secara menyeluruh. Liga lokal menjadi instrumen nyata untuk menjalankan tanggung jawab ini karena yang pertama, ia memungkinkan potensi dan bakat dari berbagai daerah untuk ditemukan dan dibina. Yang kedua, ia mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan melalui aktivitas olahraga. Dan yang ketiga, dia memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap dunia olahraga nasional. Meskipun pihak pro mungkin menyatakan bahwa liga lokal masih ada tapi kualitasnya rendah, kurang menarik dan tidak mampu mencetak pemain hebat. Kami percaya kondisi tersebut bukan memiliki alasan untuk membentuk liga baru, melainkan sinyal bahwa liga lokal justru butuh diperkuat. Permasalahan utama bukan terletak pada konsep liga lokal itu sendiri, tapi pada minimnya dukungan dan investasi dari negara dalam hal pembinaan fasilitas dan profesionalisme. Maka solusi yang tepat bukan menciptakan liga eksklusif tingkat ASEAN, melainkan mengembangkan sistem yang sudah ada agar naik kelas dan lebih profesional. Kita bisa belajar dari negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang mau menciptakan liga domestik kuat dan menarik tanpa harus meninggalkan struktur akar rumput mereka. Selain itu, perlu dipahami bahwa Liga Super ASEAN hanya akan memberi manfaat pada segelintir klub besar, sedangkan liga lokal tetap menjadi tulang punggung utama ekosistem olahraga nasional, tempat ribuan klub dan pemain mengandungkan harapan dan masa depannya. Kenapa ini tidak sesuai dengan norma sosial? Hal ini tidak sesuai dengan norma sosial karena mengabaikan identitas lokal. Klub sepak bola bukan cuma olahraga tapi juga menjadi bagian dari identitas budaya dan dapat menjadi kebanggaan bagi komunitas lokal. Jadi ketika komunitas lokal yang punya ketertarikan lebih terhadap liganya masing-masing akan kehilangan ketertarikan karena klubnya akan lebih fokus bersaing secara emosional. Untuk alasan itu, kami bangga menolak mosi. Terima kasih.